Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan studi kasus tentang upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memilah sampah organik dan organik yang bertempat di SMP Negeri 2 Gunung Sindur. Eee, sampah merupakan permasalahan lingkungan, yang menjadi isu global yang memerlukan perhatian sejak usia dini dan memerlukan perhatian yang sangat besar. Pemilahan sampah merupakan aspek penting dalam pendidikan, di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa memilah sampah minimal, mereka bisa memilah sampah organik dan anorganik. Eee di negara-negara lain, sampah itu sudah dipilah tidak hanya anorganik dan organik, tapi sudah menjadi beberapa jenis sampah. Karena ketidakmampuan kita dalam memilah sampah, sampah ini menjadi masalah yang besar. Sampai-sampai untuk, sampah plastik, untuk kebutuhan plastik kita mengimpor sampah dari luar negeri, khususnya dari, Belanda. Bahkan kita mengimpor sampah dari Malaysia dan Singapura. Kenapa kita mengimpor? Karena kita belum terbiasa dan belum bisa memilah sampah organik dan anorganik sehingga untuk anorganiknya aja kita mengimpor dan anorganiknya kita dan organiknya tidak bisa kita, maksimalkan pemanfaatannya. Padahal organik itu kan bisa menjadi kompos, bisa menjadi, eee, makanan ternak dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat, masalah yang kecil yaitu di lingkungan sekolah. Ternyata di sekolah saja, siswa belum terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Terlihat dari tempat sampah yang menumpuk dan bercampur semuanya. Berarti dari rumah juga mereka belum diajarkan untuk memilah sampah. Padahal kan pendidikan itu 3 pilar pendidikan itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Kalaupun di sekolah sudah diajarkan tapi di rumah tidak diteruskan, tentunya ini tidak akan berdampak baik. Nah, apa dampak kebiasaan, terhadap lingkungan sekolah? Tentunya sekolah akan menjadi kotor, bahkan bisa berbau. Sekolah, harus mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab siswa tidak mampu memilah sampah dengan benar, lalu menganalisis dampak dari tidak adanya pemilahan sampah terhadap lingkungan sekolah, serta menyusun rencana penyelesaian masalah yang bisa diterapkan oleh pihak sekolah. Metode penelitian, ini metode yang sederhana yang dikerjakan kurang dari 1 minggu di lingkungan sekolah. Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dikumpulkan dengan mewawancara 85 siswa, terdiri dari siswa kelas 7 dan 8, 10 orang guru, dan 3 petugas kebersihan. Dokumentasi berupa foto, kondisi tempat sampah, dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian, dari 20 titik pengamatan, hanya 2 tempat sampah yang diberi label. Namun itu pun rusak, sebagian besar tempat sampah bercampur tanpa kode warna. Padahal sekolah sudah menyiapkan 2 tempat sampah, organik dan organik. Hasil wawancara dari 85 siswa, hanya 45 siswa itu tidak bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. 60% guru menyatakan belum pernah memberikan pembelajaran langsung tentang pemilahan sampah. Petugas kebersihan menyampaikan bahwa semua sampah di kelas dan kantin dibuang menjadi satu tempat. Nah, pembahasannya beberapa faktor utama penyebab ketidakmampuan siswa memilah sampah dilihat di sini adalah kurang edukasi, lalu fasilitas tidak mendukung, tidak ada pembiasaan.
Ketidakmampuan siswa dalam memilah sampah sangat mungkin diatasi atau diminimalkan dengan pemanfaatan learning management system, karena LMS ini dapat menjadi media belajar yang fleksibel, interaktif, aplikatif, dan anak sekarang itu tentunya tidak jauh dari gadget, jadi bisa dimaksimalkan. Nah, kurangnya edukasi, maka LMS sebagai media edukasi lingkungan dapat memberikan seperti video pendek, infografis, atau materi interaktif tentang jenis-jenis sampah dan cara memilahnya. Bisa dibuat kuis rutin atau tantangan mingguan, tebak-tebakan sampah organik dan anorganik. Misalnya, mungkin yang akan mereka pikirkan adalah rambut atau kuku termasuk organik atau anorganik. Daun pisang termasuk organik atau anorganik. Nah, dengan LMS ini memungkinkan akses berulang, jadi bisa diulang-ulang kapan saja siswa mau belajar. Yang kedua adalah fasilitas tidak mendukung, maka LMS membantu visualisasi dan perencanaan fasilitas. Misalnya melatih siswa mengenali warna dan simbol tempat sampah melalui simulasi atau gambar digital. Seperti hijau itu adalah untuk sampah organik. Siswa bisa diajak membuat desain tempat sampah digital sebagai proyek dalam LMS. Guru juga bisa mengadakan polling atau forum diskusi untuk memilih desain terbaik yang akan diterapkan di sekolah. Tidak ada pembiasaan, maka LMS mendorong pembiasaan melalui penugasan atau refleksi. Selanjutnya, kesimpulan, mayoritas SMP 2 Gunung Sindur belum mampu memilah sampah karena kurang edukasi, minimnya fasilitas, dan tidak ada program yang membentuk kebiasaan. Sekolah ini akan mengadakan program menjadi sekolah adiwiyata dan membiasakan siswa untuk membuang sampah secara terpisah antara organik dan anorganik. Sekolah perlu menyediakan tempat sampah terpilah yang jelas dan menarik. Materi lingkungan dan pemilahan sampah harus dimasukkan ke dalam pembelajaran, terutama IPA dan PPKN. Dan semua guru harus ikut serta dalam memberikan edukasi kepada siswa pentingnya membuang sampah, memilah sampah terpisah. Melibatkan siswa dalam kegiatan kebersihan rutin seperti piket, memilah sampah, dan kegiatan Jumat bersih, serta menanam dan memperbanyak tanaman di lingkungan sekolah. Perlu dibuat tim duta lingkungan yang bertugas menyampaikan budaya memilah sampah. Nah, rencana penyelesaian masalahnya adalah sosialisasi, pembenaran fasilitas, program perlibatan, dan evaluasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.